Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deadline. Ini adalah satu kata yang apa ya, yang membuat sebagian dari kita itu takut ya kan, nyebelin, terburu-buru, pengen cepat selesai ya karena dihadapkan dengan yang namanya deadline. Tapi tahu nggak sih, ternyata deadline ini itu dibutuhkan loh kalau kamu mau sukses, kalau lu mau sukses ya. Jadi lu butuh yang namanya deadline. Deadline tuh kalau saya gambarkan seperti ini ya, saya gambarkan dulu ya. Jadi dia ada satu start gitu ya, kemudian ada end. Gue panjangin dikit ya, end deh. End, klik banget gitu ya. Jadi lu mau berjalan ya dari sini nih, lu pengen jalan. Nah, terus nanti ada end-nya di sini. Nah, ya end inilah ada yang disebut dengan deadline. Ya di sini lu terjadi namanya deadline. Nah, oke, gue tulisnya DL aja deh. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata kalau lu punya deadline, sebenarnya lu ada chance ya, ada kesempatan untuk lu bisa menjadi termotivasi. Ya, sebenarnya harusnya lu motivasi lu tuh bisa dibilang harusnya maksimal gitu ya. Nah, sayangnya kita memandang deadline ini sebagai sesuatu yang buruk. Ya, oke. Sebelumnya gini dulu deh. Sebelumnya gue mau kasih dulu cause-nya, apa penyebabnya kenapa terjadi deadline ini. Nah, deadline itu terjadi kalau gue sih melihat ya, yang pertama bisa jadi karena lu create itu deadline. Lu tentuin, lu define, create atau define. Lu define. Nah, ini yang bagus. Tapi yang kedua ada yang lu sengaja apa ya, menunda ya, procrastination. Ini menunda nih, ini menunda. Ya, bahasa Indonesia aja. Lu menunda sehingga akhirnya yang tadinya nggak harus jadi deadline, akhirnya dia jadi deadline. Nah, kedua hal ini tentunya jauh berbeda ya. Kalau lu create deadline ini, wah ini keren banget. Ya, lu akan keren banget. Kenapa? Lu jadi mempunyai yang namanya sense of action. Jadi lu punya apa namanya? Ya lu otomatis lu akan buat step-stepnya gitu ya. Step di sini, step di sini, step di sini, step di sini. Jadi lu prepare. Lu prepare karena lu tahu ada deadline di depan. Ya, karena lu create. Misalkan gue pengen minggu depan gue mulai merilis kelas online misalkan. Gue bikin contoh ya gitu, gue bikin kelas online kelas lah gitu ya. Online kelas misalkan. Nah, minggu depan tuh apa ya, bulan Agustus lah ya, Agustus awal. Nah, kalau lu create begini, deadline yang terjadi nanti menjadi smoothly. Ya, coba lu perhatiin ya. Jadi smoothly itu gimana? Jadi lu akan melihat deadline ini sebagai sebuah challenge ya, karena lu udah create sendiri deadline-nya. Dan lu tentunya prepare, lu akan siapin dan lu akan mulai bekerja sedikit demi sedikit, lu cicil nih. Ya, pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Yang mana ini adalah grade, ini yang benernya gitu. Nah, tapi kan ternyata kebanyakan orang justru ada di posisi yang kedua. Ya, ini gue bisa ganti warnanya nggak sih ya? Bisa nggak? Tes dulu ya. Oh jangan deh, ini rada ngeri nih. Dari tadi salah mulu. Oke lah. Oke, intinya lo kalau yang berada di posisi yang kedua, ya ini ada yang disebut dengan deadline yang jelek kalau gue bilang. Kenapa? Karena lu harus mengerjakan 1, 2, 3 di fase, di waktu-waktu sebelumnya gitu ya. Lu kerja ini di sini 1, 2, 3, 4. Yang mana kalau lu di sini lu lakukan seperti ini, kualitasnya akan jauh lebih baik ketika lu tumpuk di sini. Nah, ini yang mau gue bahas sebenarnya adalah kenapa sih ada orang, atau jangan-jangan kita sendiri gitu ya. Kayaknya gue juga deh.
Kita tuh senangnya di posisi ini nih, di posisi gue tuh nunda gitu loh. Kita tuh nunda untuk menyelesaikan dengan step-step seperti ini gitu. Padahal kita tahu loh ini sebenarnya penting banget ya deadline ini, karena kalau lu nggak prepare, nggak bagus, di sini nanti juga hasilnya tuh akan jelek gitu loh. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan lu akhirnya menunda? Ya, gua akan bahas yang nomor 2 aja, yang nomor 1 karena udah clear lo tinggal jalanin aja gitu. Jadi kalau lu menunda nih, gua taruh di sini. Biasanya karena satu, lu takut. Maksudnya takut gimana? Ya lu kayak ragu gitu, takut atau ragu lah ya. Ini sebenarnya penyakit nih. Lu takut atau lu ragu. Lu ragu. Takut atau ragu. Takutnya maksudnya gimana? Atau ragunya itu gimana? Ya lu merasa jangan-jangan kalau lu ngerjain ini hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Atau kalau lu kerjain ini lu nggak sempurna. Lu merasa ragu-ragu karena emang lu belum pernah melakukan, ya, atau nggak ada ilmunya, jadi akhirnya menunda, ya. Terus yang kedua, kenapa lu nggak mau melakukan? Lu nggak punya alasan yang kuat. Nah, kenapa alasan yang kuat? Jadi gini, kadang-kadang kita tuh punya rencana, punya deadline, kepengen ini, kepengen itu, tapi kita nggak punya alasan yang kuat. Nah, karena nggak ada alasan yang kuat, akhirnya kita nunda karena nanti aja lah, nggak ada masalah, gampang gitu. Nah, coba kalau ada alasan yang kuat, misalkan nih, kalau gue nggak achieve ini, gue nggak bisa makan. Ya, perhatiin ya, kalau gue nggak achieve ini, gue nggak bisa makan. Kenapa? Gue nggak bisa menghasilkan uang, gue nggak bisa bayar cicilan, gue nggak bisa istilahnya tuh memenuhi kebutuhan hidup gue. Nah, kalau lu punya sense of reasonnya, lu tahu alasannya, lu tahu reasonnya, lu tahu alasan kenapa lu harus bergerak, maka lu nggak akan nunda. Karena lu tahu ketika ini nggak dikerjakan, nggak selesai di sini, akan ada akibat berikutnya. Ya, jadi kalau lu nggak punya alasan yang kuat, maka lu pasti akan menunda. Ya, ditambah lagi tadi kan takut, ditambah lagi dengan ragunya tadi, ya. Jadi kalau lu nggak punya big why, siap-siap deh lu akan menunda deh pasti deh gitu. Makanya ya lu harus punya alasan. Nah, yang berikutnya apalagi nih yang kadang membuat kita menunda? Ya kita merasa, yang ketiga, kita merasa masih punya banyak waktu. Banyak waktu. Nah, ini benar-benar killer, success killer nih. Ya, success killer ya. Kenapa? Karena ya udah otomatis kalau lo merasa banyak waktu, ya udah lo buang-buang waktu gitu. Sampai akhirnya lo sadar, wah, gitu, panik gitu ya, bahwa ya lo harus kerjakan ini, kerjakan itu gitu. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya gue tulis di sini aja ya. Solusinya yang pertama, ya lo harus learn. Ya, dalam proses ini lu learn. Di nomor 1 lu sambil belajar, sambil lu cari dasar ilmunya gitu, alasannya gitu. Maksudnya alasan lu melakukan tindakan itu apa, learn-nya, ilmunya seperti apa, sehingga lu nanti paling tidak lu punya kepastian gitu loh, bahwa pernah ada orang yang melakukan hal tersebut, atau ada teorinya yang mendukung hal tersebut. Ya, kalaupun nggak ketemu juga, lu bikin asumsi aja. Nah, asumsi itu adalah bagian dari learning, karena ketika lu asumsi, lu ngejalanin, lu ketemu aha moment, bisa begini, bisa begitu gitu. Nah, jadi learn. Terus yang kedua, lu mesti punya alasan yang kuat tadi, ya. Why? Kenapa lu melakukan ini? Kenapa lu mau buat online class? Karena lu pengen punya penghasilan. Selain dari profesi lu sekarang, yang karena dalam situasi seperti ini, lu harus cari alternatif penghasilan. Ya, kalau why-nya kuat, nanti lu akan bergerak, lu nggak akan menunda. Kemudian yang ketiga, ya lu harus namanya time management. Jadi lu harus
membuat perencanaan waktu lah supaya nggak sia-sia. Nah, deadline kembali lagi sebenarnya adalah sebuah situasi yang sangat powerful, sebuah situasi yang bisa membuat lo sukses, atau bisa juga sebaliknya kalau lo tidak memperhatikan deadline ini dan lo menunda, ya maka yang terjadi adalah bencana buat lo gitu. Nah, itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tunggu gue di video-video berikutnya lagi. Thank you.